Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada tumbuhan dan hewan. Gerak pada makhluk hidup. Dapatkah kamu melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Kalau hewan kita bisa melihat, sedangkan tumbuhan tidak. Kemampuan untuk bergerak merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Pada umumnya, gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Gerak pada tumbuhan. Gerakan yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama, sehingga tidak langsung terlihat. Sedangkan gerak pada tumbuhan sendiri tidak menimbulkan perpindahan tempat, hanya terjadi pada bagian tubuh tumbuhan tersebut, misalnya akar, daun, atau bunga. Untuk yang gambar A, itu adalah contoh dari tunas tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Sedangkan untuk gambar B, yaitu bunga pukul 4 yang mekar di sore hari, dan gambar C adalah daun putri malu menutup jika disentuh. Selanjutnya, gerak pada hewan. Gerak pada hewan mudah terlihat karena memiliki alat gerak yang dapat berpindah tempat. Pada dasarnya alat gerak hewan sama dengan alat gerak manusia, yaitu terdiri atas tulang dan otot. Untuk yang pertama ada exoskeleton. Tulang luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya adalah jangkang pada moluska dan menutup tubuh pada arthropoda seperti jangkrik, siput, kerang, dan cumi-cumi. Selanjutnya ada endoskeleton, yaitu struktur tulang keras dan tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh dan menempelnya otot. Contohnya pada hewan vertebrata seperti jerapah, kambing, dan buaya. Yang selanjutnya ada exoskeleton dan endoskeleton, dimiliki oleh hewan seperti kura-kura dan penyu. Exoskeleton pada kura-kura dan penyu berupa cangkang yang menutup bagian punggung yang disebut karapas, dan pada bagian perut yang disebut plastron. Oke, selanjutnya yaitu LKS, pembahasan LKS, gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan perbedaan gerak etionom, higroskopis, dan endonom. 2. Mendeskripsikan macam-macam gerak pada tumbuhan. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan gerak tropisme, nasti, taksis yang dijumpai dalam peristiwa kehidupan sehari-hari. Langkah kegiatan belajar yang pertama, perhatikan gambar gerak pada tumbuhan. Yang kedua, diskusikan dengan temanmu termasuk gerak apa pada gambar tersebut. Bahan diskusi yang pertama bisa dilihat di buku paket halaman 52 sampai dengan 54 sebagai sumber belajar. Oke. Gambar ini ya merupakan contoh dari tumbuhan Hydrilla verticillata. Gerak mengalirnya air sitoplasma dalam sel pada tumbuhan tersebut termasuk ke dalam gerak endonom. Artinya dari gerak tersebut adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu gambar di samping adalah gambar tumbuhan lamtoro. Pecahnya
Kulit buah bolong-bolongan atau lamtoro ini disebabkan berkurangnya kadar air pada kulit buah. Kulit buah menjadi kering retak dan akhirnya pecah sehingga bijinya terpental keluar. Pecahnya kulit buah dan terpentalnya biji sebenarnya merupakan cara tumbuhan tersebut memancarkan alat perkembangbiakannya. Keterangan di atas termasuk ke dalam gerak. Nah, karena hubungannya dengan kadar air, maka geraknya disebut gerak higroskopis. Artinya adalah gerak yang terjadi akibat adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Berikan contohnya selain buah bolong-bolongan, yaitu membukanya dinding sporanium tumbuhan paku. Oke, selanjutnya adalah gambar dari bunga matahari yang mengarah ke arah cahaya matahari. Gambar di samping adalah contoh gerak esionum atau etionum, yang artinya gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau di lingkungan sekitar. Rangsangannya berupa apa? Yaitu berupa cahaya matahari. Gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan disebut dengan gerak esionum. Oke, selanjutnya analisa data. Berdasarkan jawaban kamu di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gerak pada tumbuhan dibagi berapa? Yaitu dibagi jadi 3. Apa saja? Yaitu gerak endonom, higroskopis, dan gerak esionum. Nomor 2, rangsangan apa saja yang menyebabkan tumbuhan itu dapat bergerak? Yang pertama ada rangsangan berasal dari dalam sel tumbuhan itu sendiri, yang disebut gerak endonom. Yang kedua yaitu rangsangan berupa kadar air yang tidak merata. Perubahan kadar air yang tidak merata yaitu disebut gerak higroskopis. Yang terakhir yaitu rangsangan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar, yang disebut gerak esionum. Nomor 3, berdasarkan arah responnya, gerak etionum atau esionum dibedakan menjadi berapa? Dibedakan menjadi 3. Apa saja? Sebutkan. Ada gerak tropisme, ada gerak taksis, ada gerak nasti. Kemampuan tumbuhan untuk menanggapi rangsangan itu disebut sebagai iritabilitas atau apa? Kemampuan peka terhadap rangsangan. Bahan diskusi 2. Sumber belajarnya menggunakan buku paket halaman 54-59 ya. Nomor 1. Salah satu gerak tumbuhan terdapat gerak esionum atau gerak etionum. Gerak esionum tersebut dibagi menjadi 3. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan macam-macam gerak etionum dan juga contohnya. Gerak esionum itu dibagi jadi 3 ya. Ada gerak tropisme, gerak taksis, ada gerak nasti. Apa itu gerak tropisme? Untuk gerak tropisme yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah gerak datangnya rangsangan. Kalau ini ada gerak yang kedua tadi, gerak taksis, itu merupakan yaitu merupakan gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah sumber rangsangan. Yang terakhir ada gerak nasti, yaitu gerak tumbuhan yang terjadi tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan.
Contohnya apa saja? Kalau gerak tropisme itu ada gerak bunga matahari menuju ke arah cahaya matahari. Gerak Euglena viridis mendekati sumber cahaya. Terus gerak nasti yaitu gerak daun putri malu yang menutup saat diberi getaran pada waktu disentuh. Selanjutnya, nomor 2, lengkapi tabel berikut. Untuk menjelaskan macam-macam gerak tumbuhan. Nomor 1, dilihat gambarnya dulu. Nah, gambarnya ini, dia mendekati arah datangnya rangsangan. Gerakannya berarti geraknya adalah gerak tropisme. Yang hubungannya dengan cahaya adalah fototropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya apa saja? Gerak bunga matahari menuju ke arah cahaya matahari. Terus selanjutnya ada, dilihat gambarnya. Pada gambar ini akarnya menuju ke arah pusat bumi. Karena pusat bumi berarti dia merupakan gerak geotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Contohnya adalah gerak akar menuju ke pusat bumi. Selanjutnya ada gerak tikmotropisme, yaitu gerak tropisme yang dipengaruhi oleh sentuhan. Contohnya gerak sulur melilit pada suatu batang yang ada di dekatnya. Yang selanjutnya ada gerak hidrotropisme. Karena ini dilihat gambarnya ada ujung akar selalu menuju tempat berair lah ini. Berarti hubungannya air, hidro. Gerak tropisme yang dipengaruhi oleh sumber air. Contohnya gerak akar menuju sumber air tanah. Yang selanjutnya ada, ini daun putri malu yang disentuh, diberi getaran lewat sentuhan. Nama geraknya adalah seismonasti, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh getaran. Contohnya yaitu gerak menutupnya daun putri malu jika menerima rangsangan dari getaran pada saat disentuh. Selanjutnya dilihat gambarnya yaitu daun dari bunga turi yang menutup pada saat malam hari. Nah, ini namanya niktinasti. Gerak nasti yang dipengaruhi oleh kondisi siang dan malam hari. Menutupnya daun tumbuhan lamtoro saat malam hari. Selanjutnya ada gerak, nah ini dilihat ternyata bunga tulipnya mekar. Nah, kalau bunga tulip mekar itu macam geraknya adalah termonasti. Termo itu berarti suhu, berarti gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Contohnya yaitu bunga tulip di Eropa yang akan mekar pada musim semi. Di sini ada bunga pukul 4 yang mekar pada waktu sore hari. Ini hubungannya dengan cahaya, berarti fotonasti. Gerak nasti yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah mekarnya bunga pukul 4 pada waktu sore hari. Selanjutnya ada tumbuhan Venus yang akan menutup daunnya jika ada serangga.
Ini nama geraknya adalah habdonasti, yaitu gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan pemakan serangga yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya yaitu menutupnya daun tanaman kantong semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Yang selanjutnya yaitu gambar dari stomata yang ada di daun. Nama geraknya adalah nasti kompleks, yaitu gerak tumbuhan yang diakibatkan beberapa jenis rangsangan. Karena membuka dan menutupnya stomata itu dipengaruhi oleh beberapa jenis rangsangan. Contohnya yaitu gerak membuka dan menutupnya stomata pada daun. Yang selanjutnya ada gambar bakteri yang mengarah ke sumber cahaya. Nama geraknya adalah fototaksis. Keterangannya yaitu gerak taksis akibat adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya yaitu gerak Euglena viridis menuju sumber cahaya untuk melakukan fotosintesis, dan jika intensitas cahaya terlalu tinggi maka dia akan berusaha menghindar. Ya, gerak tumbuhan yang terakhir ada namanya, ini ada sperma menuju ke sel telur. Gerakan ini disebut kemotaksis. Kenapa bukan kemotaksis? Karena itu merupakan gerak taksis yang terjadi akibat rangsangan zat kimia, yaitu gerak sperma menuju sel telur akibat tertarik oleh gula dan protein yang dihasilkan oleh sel telur. Ya, itu tadi macam-macam gerak pada tumbuhan. Sekarang kita belajar gerak pada hewan ya. Gerak pada hewan. Telah kami ketahui bahwa hewan mampu bergerak. Kecepatan gerak setiap hewan tidak sama. Gerak pada hewan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bentuk tubuh, berat tubuh, bentuk kaki, dan habitatnya. Habitat itu tempat hidup. Oleh karena itu, kecepatan gerak setiap jenis hewan berbeda-beda. Berdasarkan habitatnya, gerak pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu gerak hewan di air, gerak hewan di udara, dan juga gerak hewan di darat. Untuk gerak hewan di air, kita sebutkan ciri-cirinya saja. Hewan di air biasanya memiliki bentuk tubuh streamline untuk mengurangi hambatan ketika bergerak. Terus yang kedua, memiliki ekor dan sirip untuk mendorong tubuh ikan di dalam air. Yang selanjutnya memiliki sirip tambahan untuk mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya memiliki gelembung renang yang dapat mengeluarkan gas dan berfungsi untuk mengatur gerak vertikal, yaitu gerak naik turun. Memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk menggerakkan ekor ikan di dalam air. Ini untuk ciri-ciri dari hewan yang hidup di air. Selanjutnya yaitu ciri-ciri mekanisme kerja gerak hewan yang ada di udara. Yang pertama yaitu karena hewan yang ada di udara itu kebanyakan adalah jenis burung. Jadi kita jelaskan burung itu pada waktu terbang mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Sayap burung memiliki susunan kerangka ringan, tulang dada kuat, dan juga otot yang kuat. Bentuk sayap aerofil menyebabkan udara mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Saat sayap dikepakkan, udara akan mengalir ke bawah. Dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah sehingga burung akan terangkat ke atas. Yang terakhir yaitu gerak hewan di darat. Bagaimana mekanisme hewan di darat? Nah, karena hewan yang hidup di darat itu bergeraknya itu bermacam-macam, ya berbagai macam cara. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang melompat, dan juga ada yang merayap.
Hewan di darat memiliki otot tubuh dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut digunakan untuk mengatasi inersia. Inersia itu kecenderungan tubuh untuk diam dan menyimpan energi bekas atau elastis, sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas. Oke, sekian dari saya. Semoga sedikit video pembelajaran yang saya jelaskan, yang saya buatkan untuk siswa kelas 8 dapat membantu dalam mengerjakan LKS IPA. Halaman, jadi LKS IPA yang dikerjakan yaitu LKS halaman 28 sampai halaman 37 beserta latihan soalnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.